Jangan lupa untuk subscribe. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Mahkamah Agung belum lama ini menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma yang memberi panduan bagi hakim dalam memvonis koruptor. Nah, salah satu contohnya adalah pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal 100 miliar rupiah bisa divonis 10 tahun penjara sampai hukuman seumur hidup. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Perma ini terlalu toleran pada korupsi karena terlalu menitik beratkan pada kerugian negara. Padahal seharusnya menitik beratkan pada dampak dari korupsi itu. Nah, Perma ini mengkategorikan korupsi yang merugikan keuangan negara 1 sampai 25 miliar rupiah sebagai korupsi kategori sedang. Nah, ini adalah penjelasan dari Perma secara lebih lanjut. Kita akan melihat data dan juga faktanya dalam Prime Talk malam hari ini. Kita akan melihat grafiknya pertama terlebih dahulu pemirsa, bahwa ini adalah matriks yang sebenarnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung begitu dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Anda bisa lihat bahwa hukuman paling berat bagi koruptor dengan kerugian negara paling berat adalah lebih dari 100 miliar rupiah. Nah, kemudian tingkat kesalahan, dampak bagi masyarakat atau dampak bagi ekonomi dan juga keuntungan yang didapat si koruptor tersebut apabila tinggi adalah hukumannya 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup dengan denda 800 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Sementara apabila kategorinya sedang dan juga rendah, hukumannya pun akan menyesuaikan lebih rendah begitu. Nanti saya akan jelaskan atau sebutkan yang dimaksud dengan kesalahan, dampak dan juga keuntungan tinggi, sedang dan rendah itu seperti apa. Tapi kemudian ada juga hukuman layer kedua atau tier 2 yakni berat dengan kerugian negara 25 sampai 100 miliar rupiah dengan range atau rata-rata dari hukuman ini adalah 8 tahun sampai dengan 16 tahun penjara dengan denda yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, tidak hanya sampai dengan tier 2, MA pun juga membaginya dengan sampai dengan tier ketiga, keempat, dan juga kelima. Kita lihat grafik berikutnya, di mana ada kategori sedang begitu, yakni korupsi antara 1 sampai 25 miliar rupiah. Inilah juga yang menjadi kritik dari sejumlah pengamat hukum pidana dikarenakan korupsi dengan kerugian negara 1 sampai 25 miliar rupiah. Kenapa bisa dianggap sebagai korupsi sedang begitu? Padahal dampak misalnya saja korupsi di tengah pandemi COVID-19 di suatu daerah 3T di Indonesia, 1 miliar bisa menjadi angka yang amat sangat berharga dengan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sana. Nah, ini adalah kritik dari sejumlah pengamat hukum pidana, kenapa korupsi 1 hingga 25 miliar rupiah termasuk dengan korupsi sedang. Artinya Perma ini menurut sejumlah pendapat tadi menitik beratkan pada kerugian negara, bukan menitik beratkan pada dampak yang ditimbulkan dari korupsi sekecil apapun kerugian negara yang dialaminya. Nah, kemudian kita melihat kesalahan, dampak, dan keuntungan pun dibagi menjadi 3 kategori, tinggi, sedang, dan juga rendah. Dengan apabila kita melihat korupsi sedang, maka hukumannya adalah, vonisnya adalah 6 sampai dengan 13 tahun untuk kategori yang tinggi. Nah, ada juga tier yang terakhir adalah yang termasuk kategori paling ringan. Ini adalah korupsi sampai dengan 200 juta rupiah, maka hukuman penjaranya adalah antara 1-2 tahun untuk yang kategori rendah, sementara untuk yang kategorinya tinggi adalah 3 hingga 4 tahun. Nah, dalam Perma ini, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 ini, MA kemudian mendefinisikan apa artinya dari kesalahan, dampak, dan juga keuntungan yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Saya ingin bacakan yang tinggi. Artinya aspek kesalahan tinggi adalah apabila terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan aspek dampak, yang dimaksud dengan dampak tinggi pemirsa adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional, misalnya korupsi IKTP begitu. Kemudian perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan aspek keuntungan yang tinggi? Nah, Perma ini mengatur bahwa nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% dari kerugian negara. Kemudian klausul yang kedua adalah nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10%
dari nilai harta yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Nah, apabila kita melihat kejadian atau perkara korupsi yang ini adalah mega skandal yang merugikan begitu banyak orang, ratusan juta masyarakat Indonesia dirugikan. Salah satunya adalah korupsi IKTP. Apabila kita melihat korupsi IKTP, kerugian negara adalah 2,3 triliun rupiah. Ini artinya sudah lebih dari 100 miliar rupiah yang dikategorikan paling tinggi dari peraturan Mahkamah Agung tadi. Tapi kita lihat Setia Novanto hanya mendapatkan vonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta. Apabila memang tadi kita misalnya menggunakan perma tadi dengan kerugian negara minimal 100 miliar rupiah, sejumlah pengamat hukum mengatakan seharusnya Setia Novanto sudah bisa dikategorikan atau divonis dengan hukuman seumur hidup begitu. Dikarenakan kerugian negaranya lebih dari 100 miliar rupiah dan memungkinkan adanya vonis seumur hidup. Nah, secara positif apabila kita melihat perma ini memberikan guidance bagi hakim untuk menjadikan patokan begitu apabila kerugian negaranya seperti ini, artinya vonisnya adalah seperti ini. Tapi kemudian kritik seperti yang tadi saya sampaikan juga mengemuka begitu, salah satunya dari Ketua Pukat UGM yang mengkritik bahwa korupsi yang merugikan negara 1 hingga 25 M dianggap korupsi sedang. Ini yang dikritik oleh Oce Madril. Nah, perma ini juga dikritik karena tidak memasukkan semua unsur korupsi seperti suap menyuap, pemerasan, dan juga unsur korupsi lain. Padahal kita tahu ada korupsi yang memperdagangkan pengaruh begitu atau memeras begitu atau menerima gratifikasi, dan ini banyak sekali kita temui di kasus-kasus korupsi di Indonesia. Nah, apabila kita melihat di slide yang ketiga teman-teman, data ICW tahun 2019 menyebut bahwa tuntutan dan vonis bagi koruptor terutama di beberapa tahun terakhir ini cenderung ringan. Apabila Anda melihat bahwa dari tahun 2015 ini yang kuning adalah kerugian negara, sementara jumlah kasusnya adalah yang biru, jumlah kasus saat ini cenderung menurun. Bisa berarti ini adalah penuntasan kasusnya yang rendah begitu, bisa saja memang jumlah korupsi menurun. Tapi apabila kita melihat kerugian negara dari tahun ke tahun jumlahnya terus naik, bahkan yang terakhir adalah mencapai 8,4 triliun rupiah. Nah, ICW juga mencatat bahwa dari 911 terdakwa di tahun 2019, 604 diantaranya dituntut hukuman rendah oleh jaksa, yaitu di bawah 4 tahun. Sementara di KPK, dari 197 terdakwa, 51 diantaranya dituntut ringan. Dan apabila kita melihat rata-rata vonis dari kasus yang ditangani oleh dua lembaga ini, ICW mencatat bahwa koruptor yang ditangani oleh Kejaksaan Agung rata-rata vonisnya adalah 2 tahun 5 bulan. Ini bisa saja dikarenakan tuntutannya pun juga rendah begitu. Sedangkan koruptor yang ditangani oleh KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara. Nah, apakah dengan vonis ini memenuhi unsur keadilan masyarakat dan apakah bisa perma ini menjawab untuk pemenuhan rasa keadilan masyarakat dengan memberikan guidance bagi hakim untuk menjerat atau memvonis para koruptor. Nah, kita akan simak terlebih dahulu sebelum kita memulai perbincangan kita pemirsa. Ini ada pernyataan dari juru bicara Mahkamah Agung. Ada keadaan yang demikian yang sering disebut juga dengan disparitas pemidanaan, artinya ada perbedaan yang mencolok itu, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman pemidanaan. Selain daripada alasan itu juga supaya ada parameter ya, ada standar, ada parameter yang menjadi pegangan bagi hakim tipikor tanpa mengurangi independensinya di dalam menangani dan mengadili perkara ya. Nah, tentu akan memberikan putusan yang lebih akuntabel. Ya, Prof Gayus setuju tidak, Prof? Ya, saya setuju dengan tujuannya. Artinya berbagai tujuan di sana termasuk disparitas putusan kalau ini nanti bergulir ke banyak majelis. Ini tadi disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Tetapi ternyata ada perkembangan diskusi ini menyangkut hal lain seperti mendukung pemberantasan korupsi diantaranya. Nah, saya akan membahas mengenai perma saja sebagai instrumen hukum. Perma itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu apabila sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga peradilan,
kekurangan pengaturan dari undang-undang yang ada, maka dibolehkan peraturan sebagai undang-undang, harus sebagai instrumen. Nah, sebagai itu hukum ini tentu kita memperhatikan berbagai aspek mengenai aspek kemanfaatan. Sebenarnya kalau tujuan disparitas sudah ada aturannya bahwa Ketua Mahkamah Agung, saya lupa nomornya, tapi pernah memberikan SK atau suatu keputusan agar splicing perkara itu dimasukkan di satu majelis. Ini secara administratif peradilan. Ini cukup menjaga disparitas. Kalau tujuannya untuk yang lain, tentu ada aspek yang lain. Misalnya, bagaimana memberi pemberatan atau upaya mengembalikan uang negara sebesar-besarnya. Ada hukuman yang disebut pengganti kerugian negara dan sebagainya. Jadi ini tidak jelas. Tetapi pelanggarannya jelas, yaitu pelanggaran bahwa ini mengekang, membatasi hakim untuk mempunyai putusan yang berkeadilan sesuai dengan apa yang dimiliki sebagai apa yang diatur di konstitusi, bahkan di undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Baik. Hakim harus mandiri, harus memiliki kebebasan. Mas Oce, apakah menurut Anda perma ini mengekang kebebasan hakim dan apa kritik Anda bagi peraturan Mahkamah Agung ini? Baik, terima kasih. Pertama tentu saja kita perlu mengapresiasi Perma 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, walaupun khusus hanya untuk pasal 2 dan pasal 3 ya, atau pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Kemudian kalau kita baca betul Perma 1 2020, memang kesannya ini menjadi semacam teknokratis ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi. Ini semacam menjadi betul-betul menjadi panduan begitu. Kalau bahasa saya, kalau kita baca di lampiran Perma itu, ini memang menjadi semacam checklist. Ada tabel, ada tabulasi yang harus diisi menjadi pedoman, kemudian ada checklistnya, kira-kira begitu ya. Kalau dia masuk ke yang paling berat nanti dibagi lagi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi kira-kira begitulah nanti teknisnya hakim akan melakukan. Apakah dia akan mengekang kebebasan atau independensi hakim dalam memutuskan perkara? Kalau kita lihat dari kacamata hakim bebas memberikan putusan, menilai apa yang ada, pembuktian misalnya, menilai kasus per kasus. Kalau dalam perspektif itu tentu saja ya namanya saja pedoman ya, atau guidance atau checklist ya, tentu saja akan membatasi ruang gerak dari majelis hakim. Tetapi kalau kita lihat dari sisi ini akan dalam tanda kutip ya, akan menyamaratakan atau membuat standar atau mengatasi istilahnya disparitas, walaupun belum tentu demikian. Ya boleh jadi tujuan itu akan tercapai karena kita memiliki ada set of standard gitu, ada standar yang itu berlaku di Indonesia dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau nilai kategorinya memenuhi kelompok-kelompok yang sudah dibagi, apakah itu kelompok paling berat sampai yang paling ringan, maka standarnya tidak akan jauh berubah atau keluar dari apa yang ada di tabel yang ada di lampiran. Nah, ini memang dua sisi yang menurut saya berbeda. Nah, kritik saya sebenarnya ada beberapa hal sebetulnya ya. Paling utama tentu saja bobot yang diberikan dalam Perma ini terlalu menitik beratkan pada nilai kerugian negara. Tetapi di sisi lain, ketika menitik beratkan pada nilai kerugian negara, kita melihat bahwa kategorisasinya perlu dikritik. Misalnya di atas 100 miliar baru kemudian dikatakan paling berat dan seharusnya berapa paling berat itu Mas Oce menurut Anda? Jadi begini, hukuman yang paling berat itu adalah seumur hidup. Menurut saya dari mana rumusnya begitu? Kenapa yang berat tidak seumur hidup juga begitu? Kenapa yang sedang tidak seumur hidup misalnya? Kemudian dari mana rumus angka di atas 100 miliar? Kalau kita perhatikan, kasus korupsi dengan nilai kerugian di atas 1 miliar itu nggak banyak. Dan praktiknya memang bahwasannya putusan peradilan nyatanya sangat rendah, 3 tahun, 4 tahun itu realitasnya. Tetapi ketika kita bicara pedoman, misalnya 25M sampai 1 sampai 25M itu masih kategori sedang ya, 25M sampai 100M itu masih berat. Jadi menurut saya kategorisasi angka-angka semacam ini yang perlu dijelaskan rasionalisasinya. Kenapa kemudian 25M itu masuk kategori sedang misalnya. Nah, kalau kita cocokkan dengan atau kita tandem dengan dampak dan sehingga nanti rumusnya menjadi hukuman, saya ingin memberikan satu simulasi.
kasus korupsi di atas 100 miliar, kemudian hakim kemudian nanti menilai bahwa dampaknya tidak terlalu tinggi, dampaknya ternyata rendah, itu dia bisa dihukum 10 tahun. Kemudian kasus korupsi yang ringan, 200 juta sampai 1 miliar, tapi hakim menilai dampaknya tinggi, dia juga dihukum 10 tahun. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan nilai kerugian negara, ya syarat di atas 50 miliar misalnya, atau di atas 25 miliar misalnya, ya sudah hukumannya berat saja gitu. Kemudian yang di bawah itu ya mestinya juga ringan misalnya ya. Jadi tidak mudah memang membuat rumus semacam ini, tetapi juga menurut saya perlu hati-hati membuat angka-angka yang ada di dalam pedoman. Saya sekarang akan ke saya sekarang akan ke Pak Fikar. Pak Fikar, apa tanggapan Anda soal perma ini? Apakah menurut Anda ini merupakan suatu bentuk yang progresif dalam pemberantasan korupsi kita sehingga hakim saat ini punya pagar dan juga punya panduan untuk memvonis berat koruptor berdasarkan kerugian negara atau seperti apa pendapat Anda? Ya, saya menyatakan ini suatu langkah yang progresif ya. Karena begini, sesungguhnya kalau lihat sistem hukum kita ini mengacu selalu kepada undang-undang ya. Kalau civil law, kalau common law itu mengacu pada jurisprudensi juga bisa. Artinya panduan menjadi tidak perlu karena ada kasus-kasus sebelumnya yang bisa diacu gitu ya. Kalau di dalam common law itu satu. Yang kedua, ketika memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak, nah di civil law itu kan tergantung pada minimal ada 2 alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim gitu ya. Nah kalau di common law itu diserahkan pada juri, pada masyarakat yang menilai seseorang bersalah atau tidak. Tugas hakim di common law cuma menentukan strafmat, cuma menentukan berapa hukumannya, dan dia bisa mengacu pada kasus-kasus sebelumnya gitu. Nah saya kira perma ini mendekatkan itu gitu ya, mendekatkan bahwa harus ada pedoman ya. Karena kalau mengacu kepada undang-undang tidak ada. Undang-undang itu tidak mengatur soal pedoman pemidanaan gitu. Nah, karena itu tujuan perma ini adalah selain supaya tidak ada disparitas juga, yang paling penting kalau menurut saya tujuannya adalah bagaimana ketika hakim menjatuhkan putusan itu ada argumennya gitu. Nah, di dalam ada argumennya yang pas gitu, yang bisa rasionalisasinya. Dia hukum berapa, ini rasionalisasinya ini. Nah, di dalam perma ini ada. Ya kalau kita membahas nama seseorang, Pak Artijo untuk tipikor, saya untuk pidana umum, terutama kepada kejahatan yang direncanakan, yang saya juga butuh cukup berat dan cukup banyak, saya pikir bukan sosok orang, tetapi sistem yang membatasi atau membolehkan untuk bisa dilakukan. Tetapi kalau perma yang tujuannya baik ini, dan sudah ada sandingan dari yang lain, memiskinkan dan sebagainya, apakah ini justru tidak memenuhi ketentuan konstitusi agar hakim itu mempunyai kebebasan. Hakim tidak boleh dibatasi, hakim tidak boleh dikurangi kewenangan untuk beri keadilan. Seperti itu mestinya. Nah, kalau bicara sosok, ini bicara hal yang lain. Ini bicara rekrutmen. Rekrutmennya mesti tepat mencari sosok Artijo misalnya. Jadi bagi saya ini tidak ada kaitannya dengan sosok yang sudah ada, tapi sistem ke depan. Ini bagi pikiran saya. Sistem yang kita bahas malam hari ini bisa menjadi masukan. Seperti apa? Kalau perma kan bukan undang-undang. Perma itu hanya kalau pada undang-undang tidak cukup mengatur atau demi kelancaran peradilan. Kalau untuk MA, untuk presiden tentu berbeda. Perpres itu berbeda. Tapi sama intinya. Ya. Dengan adanya hitung-hitungan, matriks, kotak-kotakan, Anda melihat posisi hakim seperti apa? Ya, itu kan semua ada pada pertimbangan hakim dalam musyawarah hakim, di mana musyawarah itu endingnya pada penghukuman, yaitu strafmat. Strafmat inilah yang menjadi persoalan apakah cocok oleh hakim diatur oleh sebuah batasan. Nah ini kan tentu agak, kalau saya 7 tahun di sana, saya merasa ini pengekangan bagi kebebasan hakim, kemerdekaan hakim, kemandirian hakim. Hakim diberikan ruang yang sudah ada sekarang, undang-undang ada maksimal dan minimal. Maksimal sekian, minimal sekian. Tapi rata-rata vonis yang diberikan hakim juga rendah, Prof, catatan ICW. Iya, tentunya hakim punya alasan dan hakim tentu punya
hal-hal dipandang untuk sebuah keadilan kalau itu benar. Jadi saya katakan itu kan kembali pada rekrutmen hakimnya untuk memperketat hakim hakim mana yang cocok untuk memutus, bukan sistem medial secara pribadi, secara individu. Baik, saya akan ke Pak Gufron. Sekarang Pak Gufron, ini dalam Perma diatur pasal 2 dan juga 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, begitu. Artinya yang merugikan keuangan negara. Padahal tindak pidana korupsi ada juga soal suap, soal gratifikasi, soal pemerasan yang tidak diatur dalam Perma ini. Haruskah bentuk lain dari tindak pidana korupsi juga seharusnya diatur? Ya, kami kalau dalam perspektif supaya memiliki relatif rentang tidak ada disparitas, bagaimana Anda sampaikan tadi bahwa tindak pidana korupsi memang bukan hanya memperkaya diri secara melawan hukum, bukan hanya menyalahgunakan wewenang yang diatur di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, tetapi ada suap menyuap, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada perbuatan curang, ada konflik of interest dan lain-lain. Sebagaimana 7 jenis tindak pidana korupsi, tentu memang Perma ini dianggap ya rasanya belum lengkap begitu. Tetapi apapun itu, mungkin penilaian Mahkamah Agung yang memiliki disparitas tinggi itu masih dalam tataran pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Baik. Oleh karena itu kami sekali lagi pertama-tama sangat menghormati dan apresiasi atas upaya untuk menghindari disparitas. Bahwa ini dianggap oleh Prof. Gayus dianggap mengekang, kemudian hakim seperti hakim kalkulator, sebenarnya tidak juga. Karena model regulasinya yang diatur ini sebenarnya masih tetap ada rentang. Ada rentang paling berat, sedang, dan ringan. Bahwa kemudian kenapa nilainya segini dianggap paling berat, sekali lagi itu perhitungan keekonomian yang tentu sangat memungkinkan untuk sebenarnya terus diupdate sesuai dengan nilai keekonomian pada saat ini. Saya ingin tanyakan terkait dengan pengkategorian tadi yang disuarakan oleh Mas Oce. Setujukah Anda dan layakkah korupsi hanya dihitung dari kerugian negara dan korupsi yang merugikan negara 1 sampai 25 miliar rupiah dianggap korupsi kategori sedang? Saya tidak akan masuk pada kategori nilai ekonominya ya. Tetapi saya melihat bahwa lihat pada pasal 5 itu sebenarnya tidak hanya pada kerugian negara. Tetapi yang dihitung adalah pertama kategori A memang kerugian negara atau perekonomian negara, tentu bicara tentang perhitungan kerugian negara KN ya dari BPK atau BPKP. Kedua, yaitu tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini bicara apa? Bicara posisi orang tersebut dalam kasus tersebut. Apakah dia sebagai intelektual atau hanya operator atau hanya sebagai pembantu. Yang kedua, di level B ini tingkat kesalahan. Yang dua, dampak. Dampak ini bukan hanya dampak bicara kepada siapa dampaknya, tapi levelnya mulai dari nasional, provinsi dan daerah kabupaten. Juga keuntungan. Keuntungan maksudnya keuntungan ini diterima ataupun dinikmati seberapa persen dari nilai kerugian negaranya. Misalnya anggap 100 M, yang dirugikan itu 100, yang dinikmati berapa? Kemudian pengembalian negaranya berapa? Oke, Mas Oce, apa tanggapan Anda soal kasus suap, gratifikasi dan juga pemerasan tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Agung ini? Ya, memang karena tidak diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3, maka tentu saja ini tidak menjadi lingkup dari Perma nomor 1 tahun 2020. Karena Perma ini hanya menyangkut modus kerugian negara di pasal 2 dan pasal 3. Jadi memang konteksnya berbeda sama sekali. Untuk pasal-pasal suap, gratifikasi, pemerasan itu masih artinya masih belum ada panduan dan masih menggunakan model yang seperti sekarang ya, tidak ada guidance sama sekali. Nah, apa yang ada di Perma 1 tahun 2020 karena ini lebih mengarah kepada modus kerugian negara, maka dugaan saya itulah yang kemudian melatar belakangi ada kategorisasi nilai kerugian negara mulai dari yang paling berat sampai nilai kerugian negara yang ringan begitu. Nah, sebetulnya begini, kita mendukung sepenuhnya tentunya pedoman model begini ya, karena memang bisa mengatasi disparitas karena dia menjadi sebuah standar yang bisa dipedomani oleh hakim. Problemnya adalah menurut saya pertama
Perma ini menurut saya masih toleran begitu. Mengkategorisasikan korupsi 1 sampai 25 miliar itu dalam kategori yang sedang, itu menurut saya masih sangat toleran. Termasuk juga dalam kategori yang berat, 25 miliar sampai 100 miliar, itu tidak ada hukuman seumur hidup. Cek saja di lampirannya. Hukuman seumur hidup hanya bagi korupsi di atas 100 miliar, itu pun dengan dampak yang sangat tinggi. Baru boleh seumur hidup. Bagaimana kalau 25 miliar sampai 100 miliar? Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan, lihat juga di lampiran. Kasus korupsi skala kabupaten kota itu dianggap kasus korupsi skala rendah. Kalau kacamata nasional melihat kasus korupsi di kabupaten kota itu mungkin rendah. Tapi bagi orang masyarakat kabupaten kota itu boleh jadi sangat tinggi. Penderitaannya bisa luar biasa begitu. Bisa luar biasa begitu karena mereka merasakan sehari-hari bagaimana pemerintahan yang fokus. Mas Oce. Kemudian di provinsi level sedang begitu. Kita harus berbagi dengan narasumber yang lain. Saya akan ke Pak Fikar. Pak Fikar, apakah Anda yakin hakim-hakim kemudian akan menjatuhkan sanksi maksimal bahkan hukuman seumur hidup 16 sampai 20 tahun penjara bagi koruptor yang melakukan satu kerugian negara tinggi, kemudian range penilaiannya juga paling berat? Oke, kuncinya adalah ada pada bagaimana para hakim ini mengekspresikan kebebasannya, gitu. Tadi saya setuju dengan Prof. Gayus bahwa hakim itu punya kebebasan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi bukan berarti kebebasan itu sebebas-bebasnya. Dia masih ada koridornya, yaitu peraturan perundang-undangan. Sekalipun hakim akan membebaskan karena alasan pemaaf umpamanya, ya ada orang membela diri meninggal karena diserang oleh si penyerangnya umpamanya, ada di KUHP ada. Artinya apa? Artinya hakim itu juga tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, persoalannya adalah Perma ini memang kalau dilihat substansinya sebenarnya muatan undang-undang ini ya nggak bisa cuma setingkat Perma. Cuma tadi karena belum ada ya maka Perma mengisi ya. Nah persoalannya karena itu kemudian persoalannya kembali kepada hakim-hakimnya. Apakah hakim-hakimnya akan mengefektifkan Perma ini? Prof. Gayus, apakah ini kemudian menjamin semua hakim di tingkat pengadilan dari bawah sampai dengan atas akan mematuhi, Prof? Tujuan ini adalah baik dan saya sepakat dengan Pak Abdul Fikar bahwa ini bagaimanapun hakim terikat dengan peraturan undang-undang. Tetapi undang-undang ini sudah ada sebenarnya kalau menyangkut kepada dua kriteria. Kriteria pada perbuatan dan kriteria pada ekonomi. Kalau perbuatan diatur pasal 55 bobotnya dan 56 yang lebih ringan. Kalau ikut serta yang punya ide atau aktor intelektual diatur dengan jelas di situ. Hanya dan kepada ekonomi diatur pencurian dengan scandholden, kemudian hal lain kerugian lain dengan dikonversi dengan rupiah kalau sekarang, dengan emas kemudian saya pernah mengikuti Perma nomor 2 misalnya tahun 2012 itu 2 juta untuk pencurian yang paling ringan. Nah, tetapi kalau kriteria ini menyangkut kepada satu bentuk hukuman, sosmat, ini belum ada. Yang sekian harus sekian tahun. Nah, itu yang perlu dibahas dengan lebih teliti, bukan saya tidak setuju. Tapi dibahas teliti karena itu betul-betul mengekang hakim. Harus sekian tahun. Nah, ini yang menjadi persoalan, bukan ukuran-ukuran kriteria perbuatan maupun ekonomi. Tapi tentang sosmat, ini agak berat. Saya akan terakhir ke Pak Gufron. KPK dikritik tidak seagresif, tidak segarang dulu. Apakah ini akan menjadikan KPK kembali garang dan juga lebih bersemangat, lebih agresif dalam memburu koruptor? Pembahasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk menghukum orang, bukan hanya untuk kemudian memberat-beratkan pidana. Sebagaimana dalam Perma ini juga ada kategorisasi atau indeks tentang kerugian negara, indeks tentang pengembalian kerugian negara. Itu yang oleh karena itu sebenarnya dengan Perma ini juga menjelaskan bagaimana kemudian alasan hakim dan juga kemudian bukan hanya untuk kemudian menjustifikasi ataupun membatasi, sebenarnya juga memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk menjelaskan kenapa seseorang tersebut diputus X tahun, didenda berapa rupiah.